Halo adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak Cindy di Biaya Online hari ini. Ya, hari ini kita mau belajar lagi nih dari firman Tuhan, dari cerita-cerita. Temanya apa ya hari ini? Tema hari ini adalah Aku Anak Terang. Apa tuh ya anak terang? Jadi anak terang tuh harusnya kayak gimana? Yang pasti baik ya. Kita dengarkan nih sama-sama nanti gimana sih maksudnya anak terang. Sekarang kita mulai dulu dengan riang gembira memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ya. Halo, apa kabar? Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Hayo, udah pada bangun kan? Ayo semuanya semangat, kita mau nyanyi. Kita sapa teman-temannya, kita nyanyi lagu Apa Kabar. Kita nyanyi, terus kita panggil Bunda Susi yuk. Bunda Susi. Hey! Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Halo adik-adik, lihat Oma tidak? Kalau seperti ini tidak bisa lihat Oma. Ya ini namanya gelap ya. Ayo sekarang kalau terang nih lihat nih. Ya, kalau ini kelihatan nggak Omanya? Kelihatan. Nah ini namanya terang. Enakan jadi terang atau gelap? Kalau Oma pilihnya yang terang. Pasti adik-adik juga senang yang pilih yang terang. Oke? Iya, makanya kita harus jadi anak terang ya. Ayo sebelum kita sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih karena pagi ini dengan hati yang gembira kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami dari tidur sehingga kami dapat menyiapkan diri untuk sekolah minggu. Berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat menjalankannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduk yang manis ya adik-adik, supaya adik-adik dapat mengikuti firman Tuhan dan dapat membuat kreativitas. Jangan lupa dikirim. Dadah. Tuhan berkati. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Pagi ini kita akan membahas untuk menjadi hidup sebagai anak-anak terang. Nah adik-adik, Bunda Susi punya cerita nih. Ceritanya begini, ada seorang anak bernama Dani. Dani mau pergi ke sekolah. Nah saat Dani pergi ke sekolah, dia bertemu temannya Tony dan Roni di persimpangan jalan. Nah tapi saat seharusnya kalau ke sekolah itu belok ke kanan adik-adik, tapi Tony dan Roni melihat loh kok Dani malah belok ke kiri. Dipanggillah si Dani, kamu lupa kan kita kalau ke sekolah harusnya belok ke kanan, kenapa kamu jadi belok ke kiri? Dani menjawab, ah kalian jangan berisik, aku
mau pergi mancing. Kemarin hari Minggu yang lalu teman aku pergi ke pemancingan dekat sini. Wah, ikannya gede-gede. Kalian mau ikut nggak? Ikut yuk. Ini. Tapi Tony dan Roni mengatakan, ah tidak, kami mau ke sekolah. Sudahlah, kamu ikut kita aja, kita ke sekolah yuk. Tapi Dani tidak mendengarkan temannya. Dani malah pergi ngacir. Dia pergi belok ke kiri, dia pergi memancing adik-adik. Sementara Tony dan Roni pergi ke sekolah. Keesokan harinya, saat itu semua sudah masuk sekolah. Bapak guru menegur Dani. Dani, kenapa kemarin kamu tidak sekolah? Dani menggaruk-garuk. Aku sakit pak. Terus Pak Guru bilang, loh, tapi Bapak melihat kamu loh kemarin di jalan, kamu sudah pakai seragam sekolah, kamu tidak sakit, kamu berbohong ya. Kamu kemana? Dani tidak bisa menjawab. Lalu Bapak Guru bilang, nanti pulang sekolah kamu ke kantor guru. Ambil surat supaya orang tuamu besok datang ke sekolah. Wah adik-adik, jadi panjang deh ya, karena si Dani bolos sekolah. Nah, lalu setelah jam istirahat, Tony dan Roni menghampiri Dani. Mereka menanyakan, Dani, emang kamu kenapa sih kemarin bolos? Harusnya kamu nggak bolos, kan jadi nggak ditegur. Orang tuamu sampai dipanggil, kamu bisa dimarahin deh. Terus Dani bilang, begini loh teman-teman, aku kemarin tadinya mau sekolah, tapi aku belum buat PR, jadi aku nggak ke sekolah. Oh, jadi karena kamu nggak buat PR, jadi kamu nggak ke sekolah. Emang kenapa kamu nggak buat PR? Emang kamu lagi males ya? Terus, bukan teman, aku nggak bisa, PR matematika itu susah banget, jadi aku nggak bisa buatnya. Dan Tony dan Roni bilang, Dani, kita kan teman, kalau memang nggak bisa, kita belajar sama-sama supaya kita saling belajar, saling mengingatkan, saling membantu. Terus Dani bilang, jadi kalian mau tolong saya? Tentu saja kami mau tolong kamu, kami kan temanmu. Jadi tidak ada alasan lagi kamu harus bolos-bolos sekolah gara-gara nggak buat PR. Bagaimana, mau kan? Jadi kalau pulang sekolah setiap kali ada PR matematika kita belajar sama-sama ya. Wah teman-teman, adik-adik, Dani sangat senang. Sejak saat itu Dani tidak pernah bolos sekolah. Dia rajin sekolah dan pelajarannya menjadi bagus. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa Tony dan Roni adalah anak-anak terang. Anak-anak terang itu membawa terang, menolong teman tanpa harus disuruh. Dia melihat temannya kesusahan. Dan yang satu lagi, anak-anak terang tidak mudah terhasut. Kan tadi saat lagi Dani mengajak mereka pergi memancing, mereka mau nggak? Enggak kan? Mereka nggak mau. Mereka tetap pergi sekolah. Nah, anak-anak terang tidak mudah terhasut hal-hal yang tidak baik, tapi mereka malah menolong temannya yang sedang kesusahan. Demikianlah adik-adik, sebagai anak-anak terang, kita harus memberikan contoh, jadi teladan bagi teman-teman kita, supaya teman-teman kita juga ikut menjadi anak-anak yang terang. Anak-anak terang itu tidak suka marah-marah, tidak suka pukul-pukul, tidak suka iri hati, tidak egois, tapi anak terang rendah hati, orangnya sabar, baik hatinya. Karena apa sih? Karena anak-anak terang itu membawa kebaikan, membawa keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak terang, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus tentunya. Oke adik-adik, sampai jumpa ya. Bye-bye.
Yohanes. Yohanes pasal 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama nonton dan sama-sama mendengar bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18, yaitu mengenai firman yang telah menjadi manusia. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya bacaan dari Injil Yohanes ini dengan tema kita pada hari ini? Nah, tadi kan disebut beberapa kali mengenai terang dalam bacaan. Dikatakan juga terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, maksudnya apa sih adik-adik? Nah, kalau misalnya nih malam-malam mati lampu, pasti kan kondisinya gelap adik-adik. Tapi ketika ada satu buah lilin yang menyala, lilin itu atau cahaya lilin itu dapat menerangi ruangan itu. Ruangan yang tadinya gelap karena mati lampu menjadi terang karena ada satu buah lilin yang bercahaya. Nah, adik-adik, begitu juga yang Tuhan ajarkan dan Tuhan inginkan agar kita menjadi terang di kehidupan sekeliling kita, dalam keluarga kita, dalam teman-teman kita menjadi terang. Nah, maksudnya itu terang apa sih, Kak? Masa sih kayak kita harus kemana-mana bawa lilin atau bawa lampu atau bawa senter? Bukan kayak gitu adik-adik. Menjadi terang itu adalah seperti kayak kita berguna bagi orang lain. Kita memancarkan kasih Allah bagi orang lain, sehingga orang lain melihat kita adalah anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang membawa terang. Nah, kakak punya satu contoh nih adik-adik, satu cerita. Jadi ada dua orang anak. Satu anak namanya kita kasih nama Ana. Nah, Ana ini di sekolah dia orangnya pendiam. Dia pemalu. Nah, karena saking pendiamnya dan pemalunya, dia sering diledekin sama teman-teman di sekolahnya. Dia sering dibully karena
ketika dia dibully atau ketika dia diledekin sama teman-temannya, si Ana ini diem aja adik-adik. Nah, teman-temannya yang di sekolah makin semangat untuk ngeledekin karena Ana tidak melawan. Nah, satu lagi, ada seorang perempuan ini juga satu sekolah dengan Ana, namanya Sari. Nah, Sari ini selalu merasa kasihan ketika Ana dibully, diledekin, dikata-katain. Sari ini merasa kasihan sama Ana, tapi Sari takut untuk berbuat sesuatu untuk Ana, karena kalau Sari melakukan sesuatu, Sari takut Ana makin dibully karena Sari membelanya. Ada perasaan juga Sari takut karena Sari takut jadinya dia yang nanti ikutan dibully oleh teman-teman sekolah lainnya. Nah, adik-adik, perasaan ingin menolong Ana begitu besar Sari rasakan, tapi Sari takut. Sampai suatu hari Sari merasa bahwa dia harus membela Ana, karena Ana walaupun bagaimanapun dia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Sampai ketika Ana dibully, diledekin, dikata-katain, Sari membela, jangan ganggu Ana, karena dia adalah teman kita. Karena Sari terus membela, teman-teman yang lain stop membuli dan meledek Ana. Nah, adik-adik, contoh seperti itu, contoh seperti yang Sari lakukan adalah contoh bagaimana Sari menjadi terang bagi Ana, bagi contoh bagi teman-teman di sekolahnya, bahwa membuli, meledek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan karena Sari tahu itu hal yang tidak baik, Sari membela agar Ana tidak dibully dan tidak diledek lagi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, sekarang bagaimana sikap kita ketika ada teman kita yang diledek atau ada teman kita yang kesusahan? Apakah kita membantunya, adik-adik? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk kita memancarkan terang dan kasih-Nya Tuhan, kita harus membela teman-teman kita yang kesusahan. Contohnya kayak tadi, teman-teman kita yang diledek, kita harus bela. Jangan justru kita ikutan meledek adik-adik, tapi kita harus bela. Jangan kita menjauhi teman kita, karena itulah contoh terang dalam masyarakat adik-adik, dalam sekeliling kita. Nah, satu hal lagi adik-adik, sampai saat ini kan virus corona masih ada nih di sekitar kita adik-adik. Masih banyak orang-orang yang susah sekali pakai masker. Bilangnya susah lah napasnya, atau panas lah, atau risih. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita memberikan contoh dari hal yang kecil aja. Seperti dalam kondisi pandemi ini, kita diminta pakai masker, ya kita pakai masker. Kita taat pakai masker di tempat umum, atau ketika kita sedang keluar rumah, atau mungkin hanya jajan ke depan rumah, kita pakai masker. Nah, masker itu melindungi kita dan juga orang lain. Nah, hal sekecil itu pun juga menjadi contoh yang baik, yang merupakan terang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, untuk menjadi terang tidak perlu memulai dari hal-hal yang besar. Lakukanlah dari hal-hal yang kecil. Contohnya tadi yang kakak sebutin, memakai masker, taat sama aturan pemerintah untuk pakai masker, terus buang sampah pada tempatnya adik-adik. Nah, hal kecil itu dapat membantu pencegahan supaya nggak ada banjir di Jakarta ini adik-adik. Lalu kalau ada teman-teman kita yang dibully atau diledek, kita harus berani membelanya. Jangan malah kita ikut-ikutan bully. Nah, dari hal-hal kecil itu adik-adik, kita bisa memancarkan terang yang Kristus ajarkan. Nah, adik-adik, demikian nih penyampaian dari kakak Gilang. Semoga adik-adik mengerti dan bisa sama-sama belajar menjadi terang dunia. Terima kasih adik-adik udah nonton videonya. Selanjutnya
dengerin pengajaran kakak-kakak yang lain ya. Dadah! Hai adik-adik. Adik-adik, caranya agar kita bisa menjadi anak-anak terang adalah dengan meneladani Yesus, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Yesus. Karena Yesus itu adalah sumber terang. Kayak lagu ini nih, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Lona yang hari ini akan kembali menceritakan tentang kisah Santa-Santa. Hari ini kita akan berkenalan dengan Beato Charles yang baik. Charles adalah seorang pangeran dari Denmark, namun harus menjadi raja di usia 5 tahun karena ayahnya dibunuh oleh musuh kerajaan. Ketika dewasa, Charles menjadi raja yang lembut dan adil. Rakyatnya percaya kepada semua keputusan yang Charles buat dengan bijaksana. Charles berusaha untuk menjadi teladan bagi rakyatnya. Charles sangat menyayangi rakyatnya dan memberi perhatian lebih kepada rakyatnya yang miskin dan menderita. Charles memerintahkan bahwa istana harus menyediakan makanan bagi rakyatnya yang miskin setiap hari. Charles juga memerintahkan untuk menanam tanaman yang berupa bahan makanan, supaya rakyatnya tidak lagi kelaparan. Charles juga ikut mendesak para pedagang nakal yang suka menaikkan harga bahan makanan di pasar agar segera menjual bahan makanannya dengan harga yang benar. Hal ini dilakukan Charles agar tidak ada lagi rakyatnya yang menderita. Namun ternyata hal ini tidak disukai oleh beberapa orang dan mereka berencana untuk membunuh Charles. Charles meninggal dunia
karena dibunuh oleh kelompok yang tidak suka padanya itu pada suatu pagi ketika Charles sedang berdoa di depan patung Bunda Maria. Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi terang bagi sesama kita, seperti halnya Beato Charles menjadi terang bagi seluruh rakyatnya, terutama yang miskin, kelaparan, dan menderita. Sampai jumpa adik-adik. Dadah! Adik, jumpa lagi dengan Bunda Susi. Adik-adik, tema kita hari ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, apa sih yang terang itu? Salah satunya lampu. Ya, kita buat bohlam ya. Buatnya gampang sekali. Ayo kita buat. Adik-adik, kalau yang ini Bunda Susi pakai karton yang tebal ya, karton dus. Tapi yang ini karena kehabisan pakai kertas karton biasa. Kenapa pakai kertas karton? Supaya lebih kuat ya. Ini karton biasa, lalu kita tempel. Kita bentuk bulat dulu. Kita bentuknya bulat dulu, lalu ujungnya kita panjangin gini ya. Kita bentuk pola seperti ini dulu ya. Lalu setelah itu kita buat lagi ini 2 dan kita lem. 2 sisi ya kita lem ya adik-adik ya. 2 sisi semuanya kita lem. Nah, kalau sudah kita lem semuanya ya, lalu kita ambil karet, kita karetin aja 2 aja. Makanya pakai karton. Kalau tidak pakai karton nanti ini jadi melayot ya. Setelah itu nanti kita gambar. Ini ceritanya bohlam itu kan ujungnya suka ada ininya, garis-garisnya, jadi kita gambar garis-garis ya. Sampai atasnya. Ini juga depan belakang. Ya. Nah, setelah itu kita tulis seperti ini. Yang di depannya sebelah satu sisi kita tulis ayatnya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dari Efesus 5 ayat 8b sampai 9. Lalu kita hias ya. Dan dibaliknya, bagaimana sih contoh menjadi anak-anak terang? Anak-anak terang itu sabar, hatinya juga lemah lembut kalau bicara, cinta damai, tidak suka berantem ya, tidak egois, mau menang sendiri ya. Anak terang itu tidak egois. Anak terang juga suka menolong, jadi nggak perlu disuruh, tapi melihat ada orang susah langsung menolong. Terus anak terang juga suka rajin membaca firman Tuhan, juga bersyukur dalam keadaan apapun. Juga anak terang itu rendah hati. Ada banyak hal lainnya, kalian boleh tulis ya. Nah adik-adik, kalau ada susah jangan lupa dibolongin ya. Nanti jadi seperti ini ya. Oke adik-adik, gampang kan buatnya? Kita buat ya sama-sama ya. Jangan lupa nanti dikirim ya ke grup ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu online. Sebentar kita akan kembali ke aktivitas kita bersama mama papa. Ayo duduk manis, kita berdoa, kita berpisah dengan teman-teman di online. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, begitu indah firman-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti apa artinya menjadi anak terang. Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat menjadi anak terang dan selalu bisa berbuat jujur. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami semua dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya adik-adik. Jangan lupa kirim kreativitasnya. Senang ya? Nanti kita Paskahan, kita Zoom lagi. Dadah. Tuhan berkati. Selamat berhari Minggu bersama Papa Mama. Dadah. Ya, jadi udah tahu belum adik-adik gimana sih maksudnya jadi anak terang? Udah dong ya. Yang pasti kita harus suka menolong. Kita kalau ada ya teman kita yang kesusahan, terus ada yang lagi sedih, nah kita tolongin, kita bantuin supaya jadi senang dan terselesaikan masalahnya. Seperti Tuhan juga ya, Tuhan itu kan terang dunia nih, turun jadi manusia bersama-sama kita. Jadi kita harus kayak Tuhan nih, suka bantuin orang-orang di jalanan yang gak dikenal, orang-orang yang miskin, yang lemah, yang tersingkir. Jadi kita jangan pilih-pilih ya kalau tolongin orang. Sekarang kita udah mau selesai nih adik-adik. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sekarang kita tutup dulu hari ini dengan lagu lagi. Kita dengan tetap semangat dan riang gembira menyanyikan lagu Anak-anak Terang.